saya mau menanggapi masalah yang kita di Islam adalah kita diperintahkan juga dihimbau untuk berdebat seperti yang dikatakan, bermusyawarah pada saya sering bermusyawarah dengan teman saya di Malang. Dia dia orang Kristiani, bergereja di Betani, dan dia mengaku sekolah pendeta. Saya sering berdialog dengan dia dan pernah saya mengatakan dalam kasus penghinaan Nabi Muhammad ini, akhir-akhir ini saya pernah bertanya kepada dia, apa pendapatmu jika agamamu dinodai? Kemudian dia menjawab, Kristen bukan agama. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, kalau memang Kristen itu bukan agama, lalu Yesus yang diimani oleh orang Kristiani sebagai Tuhan itu sebagai apa? Sedangkan kalau di Islam kan sudah jelas bahwasanya Islam adalah dinullah, agama Allah, salah satunya agama Allah yang diridhai Allah. Tapi kalau dengan dia berbicara seperti itu, teman saya yang itu bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini? Gitu, makasih. Adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat sendiri, dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh. Karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan. Dia katakan nabi, dia katakan segala macam dia dikatakan. Bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut dia Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut. Ya. Jadi sebagai manusia, dia takut. Dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Rohullah, kalimatullah, Isa Al-Masih. Saya baca Quran juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Alkitab ini adalah bimbingan Roh Kudus dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus. Itu Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga, tadi mengenai utusan Pak, tadi kita ramai bicara mengenai utusan Yesus, utusan atau Tuhan. Di 13:13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun-tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali, Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 Yohanes, masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16. Menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya. Di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan, ya. Tetapi menyatakan dengan jelas, utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, akli tadi,
Kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah, aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jelas-jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Luga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Sejak jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Lah, di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang dia panggil. Kemudian juga kok tidak sedahsyat yang Bapak sampaikan. Kemudian juga dalam tadi Bapak, mohon maaf Pak Yohanes, itu kan menyinggung masalah Lukas 4 ya. Lukas 24, mohon maaf, 24 yang 46-nya. Bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Mestinya dilanjutkan. Dan ini sudah dijelaskan dalam kisah Raja-Raja, kemudian Mazmur dan Torah. Tapi demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana itu. Kalau Tuhan memang benar, ya Tuhan yang menjelaskan, tidak berdusta, mestinya ada Pak. Dalam Torah, Mazmur, kisah Raja-Raja, bahwa apa yang dinyatakan pada 46-nya itu, silakan dicek Lukas 24, 44 sampai 46. Itu dahsyat sekali, ayat-ayat misterius ini. Jadi ternyata tidak ada. Mohon maaf kalau saya katakan kok berdosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Tangerang. Ya, jadi tadi mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya karena mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang. Yang terjadi pada pendeta-pendeta yang banyak menyembuhkan orang-orang. Namun ada satu permasalahan tadi di mana ada orang yang mengaku dibayar. Dan Pak Luga sendiri mengatakan tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Kalau saya baca itu pendekatan untuk menutupi. Karena kalau kita ingin tahu, pendekatan kita mestinya menganggap itu fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit saja, tapi yang di bawah sangat banyak. Itu yang sudah dibayar. Dan bagaimana yang terjadi pada yang terjadi di Kenya, saudari Esther Mwande oleh pendeta Michael Njoroge, ia mengungkapkan bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Nah, jadi di mana letak mukjizatnya itu? Demikian, terima kasih. Saya sudah membaca bukunya Pak Insan. Masalah dia bilang ayat-ayat Nabi itu, terus terang saya udah baca banget ayat itu. Dan saya udah tahu banget itu. Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana dia Tuhan. Kok dia yang nggak tahu hari kiamat? Terus terang, saya udah tahu banget itu. Nah sekarang saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini. Saya pengen banget untuk menjelaskan ini. Dan waktunya adalah hari ini. Gitu loh. Jadi artinya terus terang, bukannya saya nggak ngerti, orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya kan? Saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang tidak sanggup kalian pahami, karena firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman Tuhan ditafsir sembarangan, tidak seperti itu. Contoh, tidak pernah Yesus berkata, aku adalah nabi. Tetapi dia berkata, aku adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata, seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada
raja segala raja banyak. Kalau nabi kan banyak. Tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah nggak ada lagi di atasnya. Berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kitab para nabi menurut apa kata Ahmed Didat. Karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Mokoginta itu kan diambil dari Ahmed Didat. Hikmat-hikmatnya doktor, profesor, doktor teologi yang nggak bisa buat apa-apa. Jadi penafsiran tentang Yesus harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Bukan hanya bergelar, hanya doktor, profesor ditafsirkan. Contoh misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus Nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam, dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah, bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Tuh siapa banget. Mana? 2 Petrus 2:1. Orang basik. Nih. Yang terutama kamu harus ketahui. Aduh, tuh, Tuhan marah kan? Nyalain dong lampunya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang, orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus nggak Pak? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya. menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena habis. memang kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Ini loh, Pak. Tolong. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik, tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19, sudah habis. 18. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Nggak selesai. Nanti setelah acara. Setelah Makanya acara gini, Bu. Bu, nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsir. sudah lewat Oke. 2 menit, nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Silakan langsung Bapak Yohanes Tampu Bolon. Tolong sekali lagi jangan bereaksi, jangan ditanggapi, jangan bicara nggak habis. Nanti kalau mau berdebat tambahan setelah acara ini. Sepakat ya? Sepakat. Baik, silakan kepada beliau Bapak Yohanes Tampu Bolon. Nanti saya mau moderator lagi di luar ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kita masih mau berdialog, itu aja ya. Mencari kebenaran itu pertama kali. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, dan lebih daripada itu saya harus katakan bahwa termasuk pembicara tadi masih mengambil ayat-ayat yang melihat Yesus saat di dunia gitu loh. Karena perlu saudara ketahui, Yesus itu pernah ada di dunia, pernah naik ke surga, bahkan akan datang sebagai hakim raja. Itu Alkitab menulis itu. Banyak ayatnya karena waktunya sebenarnya
saya tidak sempat membaca. Karena apa? Coba aja 15 menit. Waktu sekarang saya komentar 5 menit. Bagaimana saya cepat hanya ambil poin. Tapi tunggu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan firman, Bu. Ya, Yesus sebagai Mesias ada ayatnya. Ya, ayatnya antara lain di sini Yohanes 14:6, Yohanes 8:24, Kisah Para Rasul 4:12. Ini beberapa ayat. Jadi bukan tidak ada ayatnya. Memang benar Alkitab juga menulis Yesus sebagai nabi. Tapi Alkitab juga menulis Yesus sebagai Mesias, bahkan sebagai raja loh. Coba teliti lebih dalam lagi. Jadi saran saya kepada pembicara dan umat, karena ada kewajiban harus mengetahui rahasia firman ini. Tapi jangan dikatakan sudah dicampuri. Kalau kita berprinsip negatif ya repot memang. Kami juga nanti kalau berprinsip Al-Quran sudah bercampur ya repot juga. Atau? Jadi jangan begitu. Kita harus yakin bahwa ini dituliskan oleh para nabi dan rasul. Rasul itu bukan rasul-rasul palsu, Pak. Bukan nabi palsu. Itu teruji. Ini iman kita itu harus ada yang seperti itu. Jadi jangan. Kalau seperti itu memang susah kita titik temunya. Kita harus hormati kitab suci, namanya kitab suci. Itu saya menghormati Alkitab dan Al-Quran. Maka saya hormati. Cuman kita cari titik temunya di mana? Karena memang ini kompleks, rumit, sangat dalam. Kalau kita tidak penuh oleh Roh Allah, memang sangat sulit mengertinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saran saya. Bukti daripada kebenaran Alkitab tidak hanya tertulis, tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen. Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar, saya harus katakan, tapi banyak yang masih baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka benar dan taat, sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan, taat sehingga mereka memperoleh karunia. Karunia-karunia banyak pada orang-orang yang Kristen yang taat. Bahkan jawatan itu ada di orang Kristen sekarang ini menurut penelitian, Bu. Ada nabi, ada rasul, ada di Alkitab. Dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu. Itulah artinya Tuhan kita masih hidup. Roh Kudus masih ada. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada nabi, ya coba review lagi. Saya harus katakan review lagi. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Dia berfirman melalui nabi dan rasulnya. Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Saya ini orang bernubuat, mendapat rahasia Tuhan melalui mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ini yang saya tuliskan ini. Rahasia gempa banjir itu di sini, Pak. Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini kenyataan. Ada di Alkitab, bahkan katanya tadi di Al-Quran ada, belum saya baca memang. Ya puji Tuhan ada titik temunya. Nah, jadi di sini kita mari pencerahan. Satu poin lagi yang harus saya sampaikan dari berbagai pertanyaan tadi, ya. Ada keunggulan daripada pengikut Kristen daripada saudara kita Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ini. Roh itu adalah Roh Allah sendiri, berkuasa dan dahsyat. Itu saudara sebab itu. Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih karena mengkuduskan kita. Karena kita ini sudah berdosa, hanya Yesus telah datang mensucikan kita. Sehingga kita bisa seperti gambar Allah, sifatnya Allah. Benar saudara-saudara, saya menjadi saksi nih sekarang ini. Kuasa dukun itu nggak pernah mampan kepada saya. Itu saudara-saudara. Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis, bisa. Oh bayangkan itu, oh saya saksi itu, banyak pengalaman saya. Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat. Habis ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis di sini, pasti akan lenyap. Baik, untuk yang ketiga 5 menit kepada beliau Pak Insan Mekoginta dipersilakan. Tolong jangan pulang dulu. Ya, baiklah. Mana-mana? Mic itu lebih bagus barangkali. Tes, ya. Ya, tadi kita sudah mendengar bahwa kata Pak Luga Tambunan, mana ada dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan, Nabi. Ternyata ini semua empat Injil kan? Ini kata siapa ini? Kata siapa semua ini? Kata Yesus kan?
Ini ucapan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu seorang nabi. Jadi apa yang saya kutip ke sini itu copy paste, tidak ditambah, tidak dikurangin. Katanya saya menafsirkan sendiri. Ini kan saya ambil dari Alkitab, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang mengatakan Yesus sendiri bahwa dia itu hanya seorang nabi. Dan nabi itu pasti kan bukan Tuhan. Ayat harus ditafsir dengan ayat, tidak bisa. Jadi harus ada ayat penafsiran lagi. Makanya saya katakan Rasul Yohanes menafsirkan anak Allah itu raja segala raja. Jadi harus ada penafsiran ayat dengan ayat. Tidak bisa kan seperti itu. Saya. Jangan diambil lah waktu saya. Ya. Jadi Yesus itu manusia dia nabi bukan Tuhan. Bahkan ada di sini ia bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi Yesus itu nggak mungkin Allah. Allah aja nggak bisa jadi manusia, bukan manusia apalagi Yesus. Nah, baik, saya akan melanjutkan ini. Komentar para tokoh Kristen dan Katolik tentang ketuhanan Yesus. Nah, saya punya buku. Ini ditulis oleh seorang Kristen namanya Franz Donald. Dia Kristen Tauhid namanya, tidak percaya Yesus Tuhan lagi. Ya, nah, dalam buku ini saya kutip. Ya, kita lihat komentar dan berani para tokoh Alkitab dalam seminar diskusi intelektual keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Nah, kita lihat pertanyaannya, mana yang benar? Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah anak atau keduanya atau lainnya? Nah, pendeta Dri ini Brotosudarmo, dia mengatakan Yesus adalah dikatakan Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Nah, ini saya tegaskan, di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah. Kemudian kita lihat Profesor Banawi Ratma. Saya tidak mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Dan dogma Yesus sebagai Allah adalah hasil rumusan Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Konsili Nisea inilah yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Beliau menegaskan pula bahwa konsili itu tidak alkitabiah. Nah, kesalahannya katanya dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang Trinitas yang terjangkau, padahal tidak. Saya tidak setuju dengan bahasa dogma. Saya lebih suka memilih yang sederhana, yaitu bahasa Alkitab. Yesus bukan Allah, tapi Yesus jalan menuju Allah. Beliau menegaskan pula bahwa memang saat ini jemaat-jemaat sudah punya tradisi bahwa Yesus adalah Allah. Gereja sangat sulit mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis. Ungkapnya, beliau mengungkapkan, andai kata gereja-gereja berani sepakat untuk merombak dogma liturgis, maksudnya tentang Trinitas, ya silakan. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini Hortensius. Dia sarjana sekolah tinggi filsafat. Dalam acara tersebut beliau katakan apa? Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Yang juga dikatakan Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jadi beliau yang sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani menegaskan pula, harus ditegaskan bahwa dalam perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah. Nah, dengan sangat berani dan tajam beliau sampaikan pendapatnya yang sangat mengagetkan para hadirin yang mendengarnya. Kata beliau, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya beliau katakan, Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu hasil konsili Kalkedon, bukan kitab suci. Dalam Alkitab Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Menurut Romo Tom Yakob dari Katolik ini. Ya, kalimat Yohanes pasal 1 ayat 1 seperti yang dikutip Ibu tadi juga, firman itu adalah Allah. Beliau tegaskan, Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Nah, satu lagi terakhir. Yang paling menarik, salah satu pertanyaan jamaah kepada pastor. Bagaimana pengalaman Anda selama menjadi pengikut Yesus? Romo menjawab, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu sebelum tahun 74, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 74 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allahnya Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Nah, saya lebih Kristiani sejak saya percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya ketika saya percaya Yesus itu adalah Allah. Sedikit ya. Dan nah, ini terakhir sekali lagi, siapakah
dari pertanyaan yang diajukan kepada pembicara, siapakah Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? Nah, 3 dari 4 narasumber Kristen itu mengatakan Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah. Berarti nabi kan? Yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Nah, rumusan Konsili Nisia tahun 35 mengatakan ya, dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Gitu. Sedikit ya. Itu pendapat para pakar. Baik. Bukan 12 rasul. Nah, Anda mau hidup menurut kata pakar atau 12 rasul? Karena pakar-pakar ini nggak ada kuasa, nggak ada tanda-tanda mujizat. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau mau ikut percaya sama orang pemimpin, ikutilah para penginjil-penginjil dunia yang telah melakukan dan kesaksian mereka, bukan kata ini. Mereka ini juga kita nggak tahu siapa yang kita percaya aja, jangan-jangan mereka udah di neraka lagi. Terima kasih Pak Luka. Nanti ada waktunya dalam debat yang ketiga, Pak. Silakan yang terakhir kepada Ustaz Samsul Arifin Nababan. Waktu kita berikan 5 menit. Tolong diingat bicara yang padat, rinci dan jelas, singkat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah kupas tuntas semua jawaban-jawaban dari pembicara. Saya hanya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Tambunan maupun Pak Tampu Bolon lebih banyak berbicara dalam dialog ini dengan mengembalikan kepada dogma saja. Semestinya kita dialog begini harus dialog konsep. Jadi kita semua kembali mengacu kepada nas. Dan kita semuanya pakai copy paste. Tapi Bapak berdua tadi selalu mengembalikan kepada dogma. Jadi atas bimbingan Roh Kudus. Dan tanpa diperinci apa itu Roh Kudus dan siapa itu Roh Kudus, mengambang. Kalau tadi beliau berdua menjelaskan, terutama Pak Tambunan, tidak ada nas dalam Alkitab aku adalah nabi tapi anak Allah. Itu bisa dibaca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 1. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Begini, kalau memang kata anak Allah itu indikatornya bahwa Yesus adalah Tuhan, mestinya orang Kristen harus konsisten. Ada terlalu banyak yang menjadi Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata yang dikatakan istilah anak Allah itu bukan cuma Yesus. Coba dibaca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9, Injil Matius pasal 5:9, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti siapa yang membawa perdamaian di dunia ini semua anak Allah. Berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kalau begitu yang membawa damai Tuhan semua jadinya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Maka dalam Islam, kata anak Allah itu bukan Tuhan tapi hamba. Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Jadi malah membingungkan kalau dikatakan Yesus itu anak Allah lalu dipresentasikan sebagai Tuhan. Berarti bagaimana dengan dalil ini Injil Matius tadi? Semua orang yang mendamaikan di dunia ini akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti Tuhan juga dong. Nah, ini secara logik dan berdasarkan nas. Nah, oleh karena itulah sebetulnya boleh dikomentari, silakan. Gini, ini ayat ini sering banget saya dengar ya. Jadi begini loh, bedanya seperti ini. Lihat, perhatikan, jangan ketawa dulu.
anak-anak Allah, Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepada dia akan diberikan kuasa supaya sebagai menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Mesias, anak Allah. Apa bedanya? Karena semua nabi-nabi itu di penuh Roh Kudus disebut juga anak-anak Allah. Tetapi bedanya apa? Mesias itu sudah dijanjikan dari zaman dulu. Nabi-nabi menjanjikan Mesias. Nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong sampai Nabi Yesaya sampai Nabi terakhir nanti akan datang Mesias. Kira banyak di Yesaya nabi-nabi itu menubuatkan. Kalian kalau saya ngomong jangan teriak-teriak dulu, ntar kalian nggak ngerti gitu loh. Gini lihat, nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu ada di Perjanjian Lama. Nah, nabi-nabi ini pada waktu Yesus tadi yang saya pertama kali mengatakan, di situ dikatakan Mesias anak Allah. Bukan hanya anak-anak Allah. Bedanya apa? Nah, untuk menafsirkan Mesias anak Allah ini, yang menafsirkan bukan dokter, bukan profesor, tapi rasul, 12 rasul. Makanya 12 rasul menafsirkan Mesias anak Allah dalam Wahyu 19 ayat 16, bahwa Mesias anak Allah penafsirannya adalah raja, segala raja, bukan nabi. Jadi kalian jangan sembarang menafsirkan kitab suci. Mesias anak Allah dengan anak Allah beda banget gitu loh. Jadi perbedaan ini kalian harus pahami, karena perbedaan ini efeknya lautan, api dan belerang gitu loh. Jadi Mesias anak Allah dan anak-anak beda. Itu yang saya pahami dan yang saya pelajari selama ini, karena saya udah tahu jawaban pertanyaan kalian pasti itu gitu loh. Jadi itu gantian. Saya belum selesai tadi. Itu sanggahan dari beliau. Kita jadi bingung nih. Kenapa bingung? Kita kan membaca Alkitab ini justru kita menghindari tafsir. Ini textbook kita ini, copy paste. Kalau memang tulisan-tulisan kami yang mengambil dari Alkitab ini dianggap salah, padahal ini adalah textbook kami menulis di sini. Terus apalagi yang dipakai sebagai hujah, sebagai jangan baca argumen. satu ayat aja Pak. Makanya baca Jadi juga gini, kitab Wahyu. Jangan cuma baca. Saya mau kembali kepada teks lagi. Di antara indikasi juga Yesus bukan Tuhan, saya baca dalam Injil Markus pasal 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Masa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sebetulnya. Ini tanpa tafsir, ini bukan tafsir. Jadi ini bukan tafsir, kami nggak berhak menafsirkan. Makanya kami hanya textbook saja. Kembali kepada copy paste ini. Nah, terkecuali kalau bapak-bapak tidak lagi mengakui Alkitab ini, lain soal. Jadi kalau mau dibantah sebetulnya jangan dibantah kami, dibantah saja itu Alkitab, karena kami hanya menyadur saja. Iya, demikian. Terima kasih. Makanya Pak, kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jangan kalian baca cuma kitab Injil doang. Tapi kitab Wahyu kalian baca, itu kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jadi kalau mau kalian, ntar lupa. Kalau kalian mau menafsirkan, kalau kalian mau menafsirkan Alkitab, baca kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu dikatakan di seluruh umat, seluruh malaikat itu menyembah Yesus, ada ayatnya di kitab Wahyu. Makanya baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu penafsiran dari rasul-rasul. Saya bacakan ya, saya bacakan. Baik Bapak, saya kasih waktu setengah menit, tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu Bapak nggak bisa lagi. Wahyu setengah menit ya, Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua, itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian sampai selama-lamanya. Dan saya lanjutkan ke ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus disembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku? Ini ayatnya bacaan Sudah setengah menit. Terima kasih. Pak Insan setengah menit. Ya, sebenarnya kitab Wahyu yang menjadi rujukan beliau udah. Wahyu kepada Yohanes itu mimpi.
Bukan wahyu. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu kan kata Bapak. Jadi mimpi Sudah, panjang. Pak. Ya. Sebentar, mimpi panjang berseri ya. Makanya kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang paling sulit sekali ditafsirkan. Kan di situ rasul terkasih Yang loh. paling Sudah, sulit Pak. ditafsirkan karena ini cuma mimpi. Nah, zaman dulu ditulis mimpi, kemudian dirubah lagi kenyataan. Sekarang dirubah lagi menjadi wahyu supaya keren, biar keren kelihatan. Sudah. Diganti Cukup. wahyu. Baik Pak Insan, cukup. Kita tutup. Karena bukan mencari kemenangan dan bukan mencari kekalahan. Masing-masing berdakwah kepada yang lain. Silakan yang umat Islam itu tadi dengarkan, renungkan terhadap Bapak Luga Tambunan dengan Pak Johannes Tampu Bolon. Yang Nasrani silahkan renungkan. Terima kasih kepada